rusak lagi, makanya dia memakan lereng itu, dia memakan lereng. Tetapi pada umumnya tindakan yang kurang bijaksana petani, lokaku melihat racun, betul tidak? Padahal itu laba-laba, dia adalah musuh alami. Musuh alami itu Pak, teman kita, teman petani. Wereng atau apa lagi? Sejenis wereng, kalau dia terbang, dia hinggap di laba-laba itu. Akhirnya laba-laba memakan wereng, mati. Itu adalah siklus Pak, sebenarnya siklus hidup di dalam ekosistem padi, ekosistem lahan sawah yang harus kita perhatikan. Ya juga petani. Kena buang airnya sembarangan di sungai-sungai, dia buang, betulkah? Iya, itu semua dilakukan, itu kurang bijaksana Pak. Padahal sebenarnya ketika ramah lingkungan yang kita mau terapkan di pertanaman kita dan di sistem pertanian kita membuat dulu lubang. Di situ kita buat lubang khusus untuk pembuangan air limbah insektisida. Loki senapil ke mabuka daru jalan anu tertulung kita gopo-gopo di bawah, kemudian batana tabarsi. Itu sudah masuk di kegiatan ramah lingkungan. Ya. Mungkin selama ini sudah banyak lakukan, tapi masih banyak juga pembakaran. Lagi untuk pembakaran yang dari Bu Sophie. Nah, tentu menghasilkan si emisi gas rumah tapa dewa pelai solato tanata. Kemudian purma lagi mabuka sana lagi matubang buka lahan jangan dengan cara bakar ya. Jadi buka lahan tanpa bakar. Artinya masing-masing kita punya kemampuan untuk itu. Prinsipnya adalah apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan supaya waktu buat sekarang ini pasti anak cucu kita nanti akan menyesali kita. Bermanfaat lagi selaku aktivis pertanian, saya mengajak untuk kita semua, untuk para petani konvensional dan petani milenial untuk melaksanakan pertanian secara bijaksana sehingga keadaan ekosistem di pertanaman kita dapat terjamin dan dapat mendukung dengan potensi yang ada sekaligus peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, ekosistem kita aman terkendali untuk anak cucu kita. Ekosistem atau ekologi saat ini kita berhadapan dengan ekonomi dan itu tidak bisa dilepaskan di lapangan ketika masyarakat giat melakukan penanaman jagung dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan aktivitas ekonomi. Di satu sisi juga kita harus menyelamatkan lingkungan. Selama ini ada persepsi yang menyatakan bahwa kerap kali ekonomi ini berbenturan dengan ekologi. Tetapi hari ini kita sudah bisa membuktikan bahwa ternyata dengan pertanian ramah iklim, kita sudah menyampaikan bagaimana pertanian ramah iklim, pertanian ramah lingkungan ini ternyata bisa diterapkan. Dan saya sebagai aktivis lingkungan, tentu Ibu Sophie sebagai aktivis pertanian, kita ini sangat menyambut baik dan sangat berterima kasih Polu sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Kira-kira bagaimana Ibu Sophie? Ya, kami berterima kasih sekali kepada yang memberi anggaran dari Polu ya Pak ya. Semoga situasi seperti ini, keadaan seperti ini, pengembangan seperti ini dapat disebarluaskan di tempat-tempat lain supaya lebih ditambah lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak Polu Necing atas dukungan penganggaran terhadap kegiatan ini. Seperti Bu Sophie tadi, mudah-mudahan kegiatan ini bisa semakin diperbanyak, makin banyak lokasi juga yang saya kira bisa. Kami dari penanggung jawab kegiatan Cipro ini, kami sudah melakukan sosialisasi ramah iklim kepada masyarakat dan para petani, dan kami juga sudah melakukan pelaksanaan penanaman pohon guna mendukung gerakan Cipro Hijaukan Bumi. Dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat atas antusiasnya pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ini kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dapat berkelanjutan. Mari kita bersama-sama hijaukan bumi, dan terima kasih kepada Polu yang sudah memfasilitasi kami dalam penganggaran kegiatan kami. Cipro, mari kita hijaukan bumi. Cipro, mari kita hijaukan bumi.
semua